Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenankan kami membuat video penelitian melaporkan hasil pelaksanaan penelitian kami dengan skema penelitian tesis magister 2025. Saya Anton Komaini dan mahasiswa menyelesaikan S2 ini adalah Fauzan. Pertama, judul ini bernama Perspektif Wisatawan dan Pemangku Kepentingan terhadap Pengembangan Ekowisata dan Sport Tourism di Daerah Wisata Bahari Terpadu Pulau Sungai Pisang. Kemudian pendahuluan Pulau Sungai Pisang sebagai bagian dari kawasan wisata terpadu ini memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata dan sport tourism berbasis kekayaan alam dan budaya lokal. Yang menjadi urgensi penelitian ini adalah rendahnya pemanfaatan potensi tersebut sehingga belum optimal karena kurangnya pemahaman terhadap persepsi wisatawan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlunya strategi pengembangan yang berkelanjutan dan inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar serta kesiapan lokal. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian ini dulu bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi dan preferensi wisatawan terhadap pengembangan ekowisata dan sport tourism di Pulau Sungai Pisang, kemudian menganalisis peran, kepentingan, serta tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan, dan tiga, menyusun rekomendasi strategi pengembangan berbasis kolaboratif. Metode yang digunakan adalah mixed method, pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui survei terhadap wisatawan, wawancara mendalam, serta mengedarkan angket dan observasi lapangan. Hasil penelitian menyebutkan dari segi persepsi dan preferensi wisatawan. Yang pertama, wisatawan memandang Sungai Pisang adalah sebuah destinasi yang memiliki daya tarik kuat, khususnya dalam aktivitas sport, tourism, seperti snorkeling, hiking, kayaking, dan memancing. Mereka mengapresiasi keindahan alam, ketenangan suasana, serta interaksi sosial dengan masyarakat. Namun, meskipun demikian, sebagian besar wisatawan menyatakan bahwa pengalaman mereka masih belum optimal. Ini terutama disebabkan oleh keterbatasan fasilitas umum, akses jalan yang kurang memadai, standar pelayanan yang belum maksimal, dan minimnya informasi serta promosi digital. Nah, hal ini menunjukkan hasil penelitiannya, potensi destinasi belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan infrastruktur dan layanan wisata. Yang kedua, hasil penelitian tentang pandangan pemangku kepentingan. Masyarakat lokal menunjukkan keterlibatan aktif dalam aktivitas wisata, seperti mereka menjadi pemandu, pengelola transportasi laut, atau pemilik warung makan. Mereka menyadari potensi ekonomi dari sektor pariwisata, namun menghadapi tantangan seperti keterbatasan keahlian, kurangnya akses terhadap modal usaha, serta belum terbentuknya kelembagaan wisata yang solid. Pemerintahan Kelurahan dan Dinas Pariwisata Kota Padang menilai Sungai Pisang memiliki potensi besar, namun masih terbatas dalam aspek perencanaan, lintas sektor pendanaan, dan pelaksanaan program jangka panjang. Ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi, sinergi, dan penyusunan rencana pengembangan yang lebih komprehensif. Dan yang dalam kondisi infrastruktur, hasil penelitian ini menyatakan infrastruktur dan fasilitas di kawasan Sungai Pisang ini belum optimal dalam mendukung pengembangan sport tourism. Akses jalan memang belum bisa dilalui kendaraan besar, fasilitas publik seperti toilet dan tempat sampah yang belum banyak tersedia secara layak, serta peralatan sport tourism yang masih minim dan belum terstandarisasi. Nah, belum ada juga sistem pemesanan digital, informasi tarif yang jelas, dan layanan terpadu, yang juga menjadi kendala dalam memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi wisatawan. Ini hasil-hasil dokumentasi penelitian dengan Dinas Kota Padang, Pariwisata Kota Padang, kemudian Dinas Kelurahan Sungai Pisang, dan ini kepada beberapa pengunjung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.